Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun berada, kembali lagi kita berjumpa dalam channel YouTube Embun. Pagi hari ini kita bersama akan memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan nantinya kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari bersama kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang mempesona hati kami. Ya Tuhan, anugerah-Mu yang terindah di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menuntun langkah kami. Engkau senantiasa membawa kami berjalan di dalam kedamaian. Dan ya Tuhan, pada pagi hari ini dalam ungkapan syukur ini, kami bersama sebelum memulai aktivitas kami bersama sebelum memulai pekerjaan kami ingin hadir di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami meminta kembali Engkau menuntun sepanjang hari ini ya Tuhan. Bantu kami Tuhan, lawat kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa penyertaan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersama puji nama Tuhan dari pujian yang mengatakan anugerah terindah. Bahwa Tuhan terus senantiasa mengasihi kita, menuntun langkah kita. Tuhan mengetahui isi hati kita. Mari bersama kita puji Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan,
Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa kami menyadari ya Tuhan, bahwa di setiap langkah kehidupan kami, di setiap jalan yang kami lalui di tengah dunia ini, kami boleh melewatinya. Bukan karena kuat dan gagah kami sebagai manusia, melainkan karena kasih anugerah Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk datang menaikkan rasa syukur kami, memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami. Biarlah firman ini bukan menjadi hal yang sia-sia, tetapi boleh benar-benar kami mengerti, kami pahami, serta kami praktekkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun berada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 12, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan 42. Saya akan bacakan bagi kita di bawah perikop tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, teks firman Tuhan hari ini menceritakan tentang orang Farisi dan ahli Taurat yang meminta tanda dari Yesus. Tanda yang dimaksud adalah bukti atau petunjuk yang menyatakan otoritas bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah dan Mesias. Namun pertanyaan ahli Taurat dan orang Farisi ini bukan sekedar untuk mencari tahu kebenaran dengan tulus Bapak Ibu Saudara, melainkan sebagai bentuk perlawanan yang ingin mencari kesalahan dan menjatuhkan Yesus. Padahal Bapak Ibu Saudara, jikalau kita membaca pada pasal dan ayat-ayat sebelumnya, ada banyak hal ajaib yang sudah dilakukan oleh Yesus.
Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir roh jahat, Yesus membuat orang yang tidak bisa melihat dan bisu menjadi sembuh, bisa melihat, bisa berkata-kata kembali. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut diketahui dan disaksikan sendiri secara langsung oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi mereka menolak percaya karena apa yang dilakukan oleh Yesus tidak sesuai dengan aturan agama Yahudi dan tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa permasalahannya terletak bukan pada kurangnya bukti atau tanda dari Yesus, melainkan ada pada ketegaran hati dan kurang terbukanya hati orang Farisi untuk menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, hubungan kita dengan Yesus bukan merupakan hubungan negosiasi, bukan merupakan hubungan transaksional. Artinya kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau memuliakan Tuhan, itu benar-benar bersumber dari hati kita. Bukan karena kita sudah menerima jawaban dari doa kita baru kita percaya, bukan karena kita melihat bukti dari Tuhan dulu baru kita bersyukur. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita menyayangi seseorang, kita sudah banyak berbuat, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, uang, melakukan apapun yang ia inginkan. Tetapi tiba-tiba suatu saat seseorang tersebut menanyakan kepada kita, "Apa buktinya kamu mengasihi aku?" Kita diminta bukti setelah sekian banyak hal yang sudah kita lakukan baginya Bapak Ibu Saudara. Kira-kira apa yang kita rasakan Bapak Ibu Saudara ketika kita diberikan pertanyaan demikian kepada orang yang sudah kita berikan seluruhnya? Mungkin perasaan yang menyedihkan, kecewa, melelahkan, itu bisa saja muncul Bapak Ibu Saudara. Nah, sesungguhnya orang yang selalu meminta bukti atau tanda adalah orang yang sedang dalam keraguan. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita termasuk dalam orang yang ragu sehingga kita selalu meminta tanda, jawaban dari Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar percaya dan menerima bahwa Yesus adalah juru selamat di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, seringkali manusia tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan karena Tuhan diam, bukan karena Tuhan tidak berbuat, bukan karena Tuhan seolah tidak ada. Tetapi hati kita yang buta, yang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dari teks firman Tuhan hari ini kita diajarkan, yang pertama, kita memiliki kepekaan hati untuk melihat kebaikan dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan enggan untuk menyatakan langsung atau memberi jawab secara langsung atas pertanyaan kita. Misalnya kita meminta kesembuhan dari suatu penyakit yang kita alami, yang kita rasakan. Bukan berarti Tuhan tidak mampu, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak ingin memberikannya bagi kita. Dia Allah yang mampu. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Tetapi di sini Ia mau kita peka. Ia mau kita memiliki sikap mudah merasa bahwa dalam rasa sakit sekalipun kita merasakan Ia hadir. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu bukan mesin pengabul keinginan. Bukan seperti pesulap yang ketika kita meminta, kita langsung mendapatkannya. Tetapi Ia mau kita menjadi orang yang bertumbuh,
orang yang berproses dalam segala hal, yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Bukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih percaya terhadap tanda Nabi Yunus dan hikmat Salomo daripada Yesus anak Allah itu sendiri yang justru saat itu ada secara langsung di depan mereka yang telah melakukan berbagai hal ajaib. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk peka, untuk mudah merasa kehadiran Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita terjebak di dalam pemikiran kita sendiri. Mungkin kita berpikir, oh Tuhan itu baik dalam kehidupan saya karena saya sudah merasa diberkati. Karena Tuhan menjawab doa saya. Mungkin kita berpikir, oh Tuhan ini marah kepada saya karena saya sudah berbuat dosa sehingga saya mengalami masalah ini dan itu. Itu merupakan kesimpulan dari pemikiran kita sendiri bagaimana kita memandang dan menilai Tuhan. Tetapi mari kita belajar untuk mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan melewati firman-Nya. Hari ini kita bisa bangun Bapak Ibu Saudara, diberikan napas kehidupan yang baru pun sudah menjadi tanda, sudah menjadi bukti bahwa kehadiran dan kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi semuanya tergantung pada hati kita. Jika hati kita mau menerima, maka tanda kebaikan Tuhan akan bisa kita lihat dalam setiap hari-hari kehidupan kita. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, jika kita ragu, maka sering juga kita mempertanyakan Tuhan dan menuntut Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yaitu iman yang sejati tidak menuntut bukti. Saya ingin bertanya, untuk apa orang Kristen meminta tanda dan bukti lagi atas keberadaan Tuhan, atas otoritas Tuhan? Kalau orang Farisi dan ahli Taurat zaman dulu, mereka meminta bukti, meminta tanda bahwa Yesus benar-benar anak Allah, Mesias, walaupun mereka sendiri telah melihat kuasa Yesus dalam mengajar, dalam menyembuhkan, dalam menyatakan mujizat. Untuk kita sekarang orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara yang sudah ditebus, yang sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus atas maut, untuk apa lagi kita ragu dan masih mempertanyakan bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Itu sudah menjadi bukti yang besar dan tidak patut kita pertanyakan lagi apakah Tuhan mengasihi kita atau tidak. Seperti yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sudah jelas di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam keadaan apapun kita saat ini, masalah apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita alami, jangan sampai menyurutkan iman percaya kita kepada Tuhan yang membuat kita ragu akan keberadaannya. Dunia mungkin memang selalu menawarkan jawaban yang cepat dan instan atas masalah kita, tetapi bukan berarti selalu baik. Bahkan terkadang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Seakan-akan kita tidak memerlukan Tuhan lagi di dalam kehidupan ini. Karena semuanya bisa terjawab oleh apa yang ada dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, posisi Tuhan bisa tergantikan dengan apa saja yang ada di dalam dunia ini. Tetapi mari kita ingat kembali, siapa lagi yang bisa memberikan kita keselamatan, kemenangan selain daripada Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah melewati renungan firman Tuhan hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kita dan meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara kita semuanya untuk bisa melihat dengan hati akan kehadiran dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita tiap harinya. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tidak ada lagi alasan untuk meragukan keberadaan Tuhan. Sebab Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah jauh. Tuhan ada dalam setiap hembusan napas kami dan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami jika sering kali kami bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat, yang sibuk menuntut tanda dan bukti yang spektakuler, mujizat yang kasat mata, hal-hal yang cepat dan instan untuk mempercayai Engkau. Kami sering kali lupa terhadap ribuan kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berikanlah kami mata iman yang peka untuk bisa melihat kehadiran-Mu, merespon teguran-Mu, dan mendengarkan hikmat-Mu. Buanglah segala keraguan dari hati kami ya Tuhan, saat situasi hidup terasa gelap dan seolah Engkau diam. Ingatkanlah kami bahwa kematian dan kebangkitan Kristus sebagai bukti tertinggi bahwa Engkau telah menang dan Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Jangan biarkanlah hati kami menjadi keras, melainkan jadikanlah hati kami tanah yang subur bagi kasih-Mu. Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan sorga. Kami menyerahkan juga seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam segenap tugas tanggung jawab pekerjaan dimanapun mereka berada saat ini. Kami yakin dan percaya hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna akan terus melingkupi kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang akan terus menggandeng tangan kami, yang akan terus menuntun langkah kehidupan kami kemanapun kami berada. Berkati setiap keluarga rumah tangga jemaat-Mu dengan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, sehingga tidak ada usaha yang sia-sia, tetapi boleh Tuhan buat berhasil, dan demikian boleh mendatangkan berkat demi berkat bagi kehidupan jemaat-Mu. Bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, mari Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini dalam pergumulan, kami yakin dan percaya Engkau yang senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.